nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah posisi air tanah. Jadi dia dibatasi oleh beberapa lapisan. Ya. Biasanya yang kita sebut air tanah bebas, ya, atau phreatic water, itu kalau atasnya itu material permeable atau tidak kedap air, sedangkan di bawahnya adalah material impermeable atau tidak kedap air. Itulah yang kita sebut gravity air tanah pelanggaran bebas. Jadi menjadi menarik karena dan ternyata air tanah itu memiliki jumlah yang paling banyak dari seluruh air tawar yang ada di dunia, 30,8%. Sisanya itu dalam bentuk es atau sungai. Sungai itu ternyata cuma sedikit, cuma 0,3%. Ya. Sedangkan sisanya adalah air laut, 97%. Jadi yang bisa kita manfaatkan, ya, itu sedikit sekali sebenarnya air yang bisa kita manfaatkan. Itu pun kualitas dan kuantitasnya sangat terbatas. Ya. Tidak semua tempat memiliki jumlah dan kualitas air yang sama. Nah, air tanah itu sumbernya dari apa? Dari dua sumber. Dari hujan dan air yang berasal di luar sistem hidrologi. Ada nggak itu air yang di luar sistem hidrologi? Ternyata ada. Ya. Gimana itu? Nah, kita sebut juvenil ya, atau new water. Dia dari magma. Di bawah itu juga masih ada simpanan airnya. Banyak buktinya yang mengatakan itu. Ada berlian juga yang di dalam ada airnya, ada batu yang di dalam ada airnya, dan seterusnya. Kemudian bisa dari meteoric water, ya, dan teori yang mengatakan air di bumi itu awalnya dari meteor, ya. Dan beberapa kajian memang menemukan beberapa meteor sampai ke bumi memang ada airnya, ya, dalam jumlah yang terbatas. Nah, potensi air tanah itu ditentukan oleh apa? Oleh 4 hal: hujan, vegetasi yang ada di satu tempat, kemiringan lereng, kemudian porositas dan permeabilitas dari akuifernya. Kalau hujan jelas ya, semakin besar hujannya, kemungkinan air tanahnya akan semakin slope, kemiringan lereng. Nah, kalau misalnya ada lereng kemiringannya sekian, sama lereng yang seperti ini, air tanahnya banyak yang mana? Banyak yang kanan sama kiri? Coba bisa jawab. Silakan. Kita berlogika saja. Kira-kira air tanahnya banyak yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Siapa? Kanan, Pak. Kanan. Kenapa, Mas? Soalnya airnya itu nggak langsung lewat, Pak. Nggak kayak yang di kiri itu kan turunan tuh, Pak. Jadi kayak nggak sempat meresap langsung turun gitu. Oke. Ada yang lain? Oke, benar, jawabannya memang yang kanan. Itu berpengaruh pada kecepatan air dalam mengalir. Yang kanan. Kalau yang kiri ini, air begitu jatuh dia akan mengalir di permukaan, hanya sedikit yang terserap. Dan biasanya daerah yang miring seperti ini air tanahnya dalam, sedangkan yang datar seperti ini air tanahnya dangkal dan banyak. Kemudian porositas dan permeabilitas.
Ya, semakin besar porositasnya, semakin besar permeabilitasnya, maka airnya makin banyak. Demikian juga sebaliknya. Porositas dan permeabilitas semakin kecil, maka airnya akan semakin kecil juga. Nah, kalau vegetasi gimana? Makin banyak vegetasinya, air tanahnya makin banyak atau makin sedikit? Ini tergantung jenis vegetasinya. Tetapi secara umum, vegetasi itu kan dia mengambil air dari tanah. Jadi semakin banyak vegetasinya, dia akan mengambil semakin banyak air dari tanah. Tetapi ya, dia juga memperlama air itu bertahan di permukaan untuk jatuh ke bawah tanah, sehingga kemungkinan durasi banyaknya air yang ada di tanah itu jauh lebih lama ketika bervegetasi daripada tidak bervegetasi. Seperti itu logika. Maka dulu pernah ada kasus cerita itu ya, inginnya konservasi telaga di daerah Gunung Kidul dengan cara menanam tanaman di sekitar telaga. Ya, akhirnya setelah tanamannya tumbuh besar, airnya malah hilang habis telaganya. Itu karena pemilihan vegetasi yang tidak tepat. Oke, saya lewati. Nah, air tanah itu posisinya di mana? Di antara sela-sela partikel, antara butir-butir tanah. Di pori-pori tanah atau batuan, disitulah tersimpan air. Nah, ini porositas. Porositas itu apa sih? Porositas itu definisinya adalah rasio dari total lubang yang ada dalam material batuan atau tanah berbanding dengan volume total dari tanah atau batuan tersebut. Jadi jumlah porinya ada berapa? Semakin banyak porinya, maka dia semakin porus. Nah, ini adalah contoh mineral dengan porositasnya. Oh, ini spesifik titik. Tidak. Nanti ada yang porositas. Nah, ini bentuk-bentuk porositas ya. Ada yang well sorted, ada yang dia ruangan butir, ada yang dia bentuknya crack, retaan-retaan, ya, kekar, di batuan beku, atau bentuknya dia saluran perbuaan seperti di kars. Ya. Nah, ini porositas. Oke, dari sini coba dilihat material yang porositasnya paling tinggi apa? Yang porositasnya paling tinggi sudah terlihat. Yang clay, Pak. Clay. Yang clay, Pak, atau tanah liat. Ya, lempung clay. Jadi tanah liat itu porositasnya tinggi sekali. Pasir juga tinggi, tapi tidak setinggi tanah liat. Ya. Itu kalau sedimen, unconsolidated deposit. Tapi kalau dia batuan, yang paling besar adalah fractured basalt atau karst limestone, batu gamping atau batuan basalt yang kar, yang pecah-pecah. Ya. Nah, material dengan porositas tinggi pada umumnya dia akan menjadi aquifer yang baik pada umumnya, tetapi tidak dengan lempung. Pada lempung porositasnya tinggi. Kenapa? Nah, karena lempung itu sifatnya unik. Dia porositasnya tinggi, tetapi permeabilitasnya rendah. Beda antara porositas dan permeabilitas tadi kita. Nah, ini adalah lempung clay. Di clay itu kalau kalian lihat menggunakan mikroskop yang sangat detail, dia bentuknya adalah lembaran-lembaran seperti ini. Nah, porinya yang mana ya? Ini ruang antar lembaran-lembarannya ini. Dan ini sangat padat
sangat banyak menyimpan air tetapi susah untuk mengalir airnya. Lama sih ya. Ini adalah lempung. Dan kita lari ke sini. Pergerakan air tanah. Itu dijelaskan oleh Hukum Darcy. Dia adalah seorang hidrologis yang menemukan rumus pergerakan air tanah. Kemudian ada conductivity, itu kemampuan dari suatu benda atau material untuk dilalui air. Jadi dia melakukan percobaan, ada pipa gitu, kemudian dia isi berbagai jenis material, terus dimiringkan. Dia masukkan air di ujung satunya, kemudian dihitung air yang keluar di ujung yang bawah seberapa banyak, seberapa cepat. Nah, ternyata ada pengaruhnya dari jenis material dan kemiringan si pipanya. Makanya dihasilkan rumus debit air tanah adalah NKADH per D. DH per DL ini adalah gradien hidrologisnya atau kemiringannya. A ini luas akuifernya, K adalah konduktivitas hidrolik. Nah, ini adalah konduktivitas hidrolis atau kecepatan material untuk melewatkan air ya, dalam satuan meter per hari. Nah, kita lihat di sini yang porositasnya tinggi tadi, si clay, lempung. Lempung itu kecepatannya 0,002 meter per hari. Berarti berapa senti itu? 0,2 senti per hari. Lambat sekali. Bandingkan dengan yang paling cepat. Di sini yang paling cepat apa? Gravel. Gravel itu kan misalnya apa ya gravel? Batu belah itu ya, batu belah atau sirtu. Itu kan ruangan karbuturnya besar-besar, sehingga air mudah melewatinya. Beda dengan clay tadi. Ya, logikanya gitu ya. Contoh perhitungannya, misalnya nanti saja, kalian akan dapat di praktikum. Nah, besok di praktikum kalian juga akan membuat peta aliran air tanah atau flownet istilahnya. Jadi flownet ini nanti bisa berfungsi untuk mengetahui arah aliran air tanah, kemungkinan kalau dia tercemar aliran yang kemana bergeraknya, untuk monitoring lingkungan juga bisa. Contoh kasus ini, di satu daerah itu dipetakan, kemudian dihitung, dibuat flownetnya, oh ternyata dia mengumpul di satu titik sini. Nah, dapat gerangan seperti itu. Apakah itu ada depresi secara alami atau tidak? Dulu pernah ketika masih kuliah, jurusan itu pernah diminta oleh kepolisian untuk menyelidiki ini, arah aliran air tanah di suatu daerah. Jadi ada kasus pencurian air tanah oleh pabrik. Nah, satu pabrik, dan membuktikannya gimana ya, kami buat ini peta arah aliran ini. Nah, dari situ ketahuan ternyata aliran air tanahnya itu mengumpul di satu titik, ada di satu pabrik. Nah, ternyata dia nyedot air tanah secara ilegal. Akibatnya apa? Air tanah penduduk di sekitarnya jadi ikut surut. Ini salah satu contoh kegunaan praktisnya. Nah, sekarang fluktuasi air tanah. Intinya fluktuasi air tanah itu dipengaruhi oleh suhu, pengambilan air tanah, dan tekanan udara. Ya, banyak sekali sebenarnya faktornya, tapi 3 itu. Karena suhu permukaan, karena perubahan tekanan, maupun pengambilan air tanah. Kita akan lihat satu persatu. Jadi ada perubahan air tanah yang yang terjadinya itu sangat lama, ya. Sangat lama. Tapi ada juga yang cepat. Nah, kita lihat yang seasonal aja, yang seasonal, yang musiman. Jadi ini musim hujan, ya kan? Ketika hujan, air tanahnya akan naik. Ketika tidak ada hujan, turun lagi.
begitu terus ya. Tapi ketika musim kemarau dia akan rendah air tanah. Oke. Sama yang lebih sederhana lagi ini ditunjukkan dalam tahunan. Jadi satu tahun itu ada yang tinggi, ada yang rendah, menunjukkan musimnya antara musim hujan dan musim kemarau. Dan ada yang sifatnya short, pendek ya. Itu terjadi karena ada penggunaan sesaat. Dan ini yang pernah saya jelaskan kemarin, sungai effluent dan effluent ya. Gaining stream atau losing stream. Kasus kemarin ada yang cerita kalau sungainya banjir, sumurnya ikut kotor dan seterusnya, ya ini penjelasan. Kemudian pengaruhi oleh suhu evapotranspirasi. Jadi kita lihat dalam satu hari, ini kan satu hari kemudian. Ternyata ketika siang, air tanahnya itu dia akan drop, akan turun. Kemudian ketika sore dia akan kembali naik lagi. Itu mulai pagi, siang, turun lagi dan seterusnya. Karena apa? Karena ada pengambilan air tanah oleh tumbuhan. Ya, ketika mulai ada matahari kan si tumbuhan mulai ngambil air tanah, sehingga air tanahnya turun. Tapi begitu mataharinya hilang, dia kembali lagi. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pasang surut air laut ya. Jadi ketika air lautnya naik, maka air lautnya akan intrusi masuk ke sistem air tanahnya ikut naik. Itu apalagi kalau air tanahnya banyak diambil warga, sehingga nanti akan terjadi cone of depression. Air lautnya tertarik masuk ke darat, sehingga jauh dari laut itu masih bisa air tanahnya asin. Ya, karena semakin banyaknya diambil warga, air tanahnya ikut masuk ke bawah. Ya, seperti daerah-daerah Semarang, Surabaya, Jakarta itu kan seperti itu. Ini situasi air tanah ketika menjauh dari sungai ya. Bisa dilihat. Tapi ini karena pengambilan air tanah oleh warga. Jadi sebelum dibangun banyak rumah, air tanahnya sekian, ya kan? Kemudian masih ada air yang bisa masuk ke bawah tanah. Tapi setelah banyak rumah, kemudian tanahnya dibangun pakai konblok dan yang lain, tidak ada air yang terserap, airnya turun. Nah, akibatnya apa? Sebenarnya ini adalah fluktuasi air tanah di Amerika. Ini kita bisa lihat di sini air tanahnya masih cukup banyak, masih cukup tinggi. Tapi setelah itu drop. Dropnya ini di tahun 60-an ya. Tapi mulai agak turun tuh di sini. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa saat itu terjadi perubahan air tanah yang cukup signifikan? Ada yang tahu nggak? Dan ini terjadi sebenarnya tidak hanya di Amerika ya, di tempat lain saya kira sama. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Karena habis perang ya, setelah tahun 45 ya, kondisi sudah damai, akhirnya banyak para tentara dan seterusnya itu kembali pulang kampung. Kemudian terjadi ledakan populasinya bertambah, kebutuhan akan air tanah bertambah untuk industri dan lain-lain, akhirnya dia menurun air tanah. Dan faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi air tanah adalah gempa. Ini kan perubahan tekanan. Nah, ternyata ketika terjadi gempa, air tanahnya itu juga
naik turun. Ya. Contohnya ini ada pengukuran, ada fluktuasi sekitar 5 cm. Kemudian di dekat rel kereta itu juga berfluktuasi. Jadi ketika keretanya berhenti di dekat sumur, air tanahnya naik. Begitu dia mulai bergerak keretanya, air tanahnya turun lagi karena ketekan, akhirnya air tanahnya naik. Ya, kayaknya seperti itu. Kayak ketika kita tekan spot yang ada airnya, tekan maka airnya akan keluar. Itu kita lepaskan, turun lagi. Nah, ini yang penting. Terlalu banyak ngambil air tanah akan menyebabkan permukaan tanahnya turun. Kenapa? Nah, ini logikanya. Jadi sebelum ada pengambilan air tanah, air itu kan tadi disebutkan dia berada di pori-pori tanah. Ya, dia itu sebagai barrier atau sebagai dinding yang menyebabkan tanah itu tidak kompak. Ya, bentuknya seperti ini pori-porinya. Ya, yang abu-abu ini adalah air. Tapi ketika airnya diambil, maka dia akan mapat. Bentuknya akan mapat, sehingga dia lebih padat, dia akan turun ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan land subsidence. Ya, ini adalah dampak pengambilan air tanah secara tidak terkontrol. Nah, akibatnya apa? Lihat contohnya. Ini ada suatu papan, di sini area pertanian, di sini ada tahun. Dulu tanahnya ada di sini, tahun 1925, tahun 1955 di sini. Dan foto ini tahun 1977. Kenapa? Karena air tanahnya diambil untuk pertanian. Sedangkan sekarang banyak kasus, bahkan ada penggunaan air tanah untuk pertanian dengan secara intensif, ya, menggunakan pompa dan seterusnya. Ya, itu kalau dari sisi hidrologi itu sebenarnya kurang pas, ya, kurang pas. Contohnya itu juga ini sekalian subsiden. Ini sampai salurannya ini keangkat nih, karena air ininya ambil ke bawah, dia jadi gantung si pipanya. Itu karena pengambilan air tanah yang terlalu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mas Yuan, silakan. Izin bertanya Pak, kan tadi yang kereta berhenti itu kan air tanahnya naik. Nah, apakah untuk kendaraan lain atau benda lain yang melakukan kegiatan hal yang sama juga berlaku Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya mungkin saja ya, mungkin saja. Saya belum pernah melihat kasus yang lain, misalnya ada tronton lewat atau bagaimana, logikanya bisa jadi. Karena ada massa yang begitu besar, tanahnya kan jadi ketekan kan. Ya, itu akibatnya juga harusnya mirip. Cuma belum pernah dilakukan kajian lebih dalam di situ. Ya, mungkin jadi skripsi besok Mas. Dapat tahu Mas. Baik Pak, terima kasih. Akibat tronton lewat, air tanah di sumur jadi naik kan. Maka bisa jadi itu. Oke. Silakan Mbak Rizkia. Izin bertanya Pak, untuk yang tadi Pak, ini air air tanah yang mempengaruhi air sumur itu Pak. Kalau yang di rumah saya itu Pak, saya ingin bertanya langsung tentang rumah saya, yang di rumah saya ya Pak. Kalau musim kemarau, airnya itu butek dan cenderung kuning gitu Pak. Jadinya itu lebih cepat bikin kamar mandi itu lebih cepat kotor gitu Pak. Seminggu sudah harus nguras. Sementara kalau musim hujan itu airnya itu bening, tapi ada baunya gitu loh Pak. Ada baunya tapi enggak, ya agak lama. Jadi waktu untuk ngurasnya itu enggak 1 minggu, kadang bisa 2 minggu baru nguras gitu Pak. Kalau musim hujan ada baunya.
Itu kenapa ya Pak? Apakah ada pengaruhnya sama air tanah? Kemudian yang kedua, yang mengenai penurunan pemain Pak. Suaranya putus-putus ya. Oke, mungkin saya jawab yang pertama dulu ya Pak. Suaranya putus-putus, maaf saya nggak tahu yang pertanyaan yang kedua tadi apa tentang penurunan apa itu tadi kan. Oke, yang pertama mungkin ini tinggal di daerah mana ya Mbak Rizkia ya? Jombang Bapak, kalau dari Rizky juga. Jombang apa Jombang? Jombang Jawa Timur Bapak. Ya, Jombang. Oke. Jombang itu sebenarnya dia itu kan adalah dataran aluvial. Flat, kemudian banyak dipengaruhi oleh aktivitas sungai. Jadi daerah Jombang itu sebenarnya daerah endapan. Jombang itu. Oke, saya pernah ke Jombang beberapa kali. Untuk menjawab kenapanya itu sebenarnya tidak bisa dijawab secara langsung ya. Kita harus melakukan harusnya ke lapangan, kemudian menggunakan data, informasi dan seterusnya. Cuma kemungkinan itu memang ada pengaruhnya dengan musim dan air tanah. Jadi ketika musim hujan kenapa lebih jernih tetapi berbau ya mungkin karena airnya itu terdilut atau tercampur kan oleh air tanah yang lebih fresh ya, sehingga air yang aslinya dia ketika musim kemarau itu dia akan tersuspend di bawah. Jadi yang terambil itu adalah air dari air hujan yang masih baru, yang masih barusan turun. Sedangkan di musim kemarau dia sudah kontak terlalu lama dengan sedimen yang ada di situ dan airnya keruh. Memang beberapa tempat memang seperti itu, Mbak Rizkia. Jadi ya itu problem yang umum dijumpai di daerah-daerah dapat sungai secara umum seperti itu. Itu Mbak Rizkia. Ya mungkin ada yang lain. Tadi ada Mas tuh. Mas Mo. Saya Pak. Oh iya, maaf ya. Oke, maaf izin bertanya Bapak. Jadi ini saya hanya penasaran aja Bapak. Jadi beberapa kasus di desa saya atau di dekat desa saya itu juga seumpama di sekitar situ ada sumur yang yang biasa gitu loh Pak. Nah nanti kalau seumpama ada yang bikin pakai sumur bor itu, sumur yang di dekat-dekatnya tuh pasti ikutan nggak ada airnya Bapak. Iya Pak. Nah itu kenapa ya Bapak? Terima kasih Bapak. Ya itu memang masalah yang lazim dijumpai ya. Jadi itu nanti mungkin akan saya jawab di aquifer ya. Di sini saya mau masuk aquifer ya. Kita kuliah sampai jam berapa sih? Jam 5 ya? Jam berapa? Jam 3 lebih 10 Bapak kalau nggak salah. Waktu saya akan detailkan yang di aquifer dan apa. Nanti akan terjawab di situ Mas ya. Baik Bapak. Mungkin saya masuk ke situ langsung aja lah ya. Karena dari kelas apa ya, kelas ini apa kelas B ya, cerita katanya masih kurang paham tentang materi yang lalu ya, semuanya saya ulang. Oke, aquifer ya. Ya, dari gambar itu juga menunjukkan aquifer yang itu sifatnya berbeda antara yang di tengah, di pinggir itu sudah aquifer yang berbeda. Oke.
mungkin kalian udah tahu definisinya. Aquifer itu apa? Ya, itu formasi batuan yang dapat menyimpan dan melalukan air, ya, atau sering disebut sebagai reservoir air tanah. Nanti ada istilah juga cekungan air tanah atau CAT, ya, peta yang petanya dibuat oleh ESDM walaupun banyak memiliki kekurangan, ya, peta itu. Ya, ada cendung. Oke, solusinya nanti saya lanjutkan ke presentasi. Apa tadinya mau cerita apa lupa? Oke. Nah, material-material yang biasanya bagus jadi aquifer itu adalah material yang porositasnya tinggi, tetapi juga permeabilitasnya tinggi. Otomatis konduktivitinya atau konduktivitas hidrolisnya juga ikut tinggi. Ya. Jadi air itu akan terus ada sepanjang tahun dari segi jumlah, dari segi kualitas nanti dulu. Gitu. Nah, aquifer itu ada macam-macam, ada 4. Kan tadi aquifer ya, aquifer itu bisa menyimpan dan melalukan batuan dengan baik. Selanjutnya ada aquifug, dia tidak bisa menyimpan dan tidak bisa melewatkan air. Contohnya batuan beku, batuan beku kristalin, batuan metamorf yang dia kompak. Nah, itu aquifug. Dia tidak bisa menyimpan dan tidak bisa melewatkan air. Kemudian ada aquiclut. Aquiclut ini dia bisa nyimpan air tetapi tidak bisa memberikan air dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya lempung tadi, airnya banyak, tapi kalau suruh ngasih banyak nggak bisa dia, karena lempung itu tidak bisa melewatkan air dalam jumlah banyak. Bayangkan per hari aja cuma 0,2 cm bergeraknya. Ya, begitu diambil, isinya lagi kapan? Susah. Kemudian akuitar, ya, batuannya itu bisa nyimpan air tetapi hanya terbatas memberikan airnya. Biasanya dia ada di batuan-batuan beku yang dia punya joinnya kekar sehingga jumlahnya sangat terbatas dan dia terisinya butuh waktu yang sangat lama juga. Contohnya itu. Dan bisa jadi di satu tempat yang sama itu terdiri dari beberapa aquifer, ya. Tidak hanya mungkin satu aquifer tetapi tersusun dari berbagai jenis aquifer. Aquifer itu sendiri dari tipenya sudah bisa dibagi menjadi 4. Ada aquifer bebas atau tidak tertekan, sering disebut sebagai unconfined aquifer. Ada aquifer tertekan, confined aquifer. Ada aquifer menggantung. Jadi nanti akan menjawab pertanyaannya teman kalian tadi. Tolong charger. Oke. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Jadi kalau aquifer bebas, bebas sumur kalian yang biasa itu aquifer bebas. Cirinya apa? Di bawah itu ada material yang kedap, yang dia menyebabkan air itu tidak rembes ke bawah. Dan di atasnya adalah material yang tidak kedap, ya, material tanah biasa. Itu adalah aquifer bebas. Ya. Kemudian ada aquifer tertekan. Nah, aquifer tertekan itu yang dibatasi oleh 2 atau lebih material kedap. Jadi di bawahnya ada material kedap, atasnya material kedap, dan di tengah-tengahnya ini ada material yang bisa terisi air, sehingga tekanannya itu lebih besar dari tekanan atmosfer, sehingga kalau dibuat sumur plus ke bawah itu, dia airnya akan keluar sendiri. Karena kita lihat water table-nya, head-nya itu di sini posisinya. Jadi ini akan menekan ke bawah sehingga air ini akan keluar. Atau sering disebut artesian well, ya, sumur artesis. Oke, itu aquifer tertekan.
Kalau perch aquifer ini sering disebut sebagai aquifer menggantung. Kenapa? Karena dia tempatnya setempat, lokal sifatnya. Jadi di suatu tempat mungkin ada sisipan lempungnya sedikit, kemudian di situ ada air yang tersimpan di situ. Geser sedikit, udah nggak ada. Jadi bisa jadi ketika punya tetangganya sumurnya kering, tempat dia masih ada airnya. Itu bisa jadi seperti itu. Sumurnya nyeleneh sendiri, beda dengan yang lain. Yang lain udah di situ enggak. Ya, yang lain airnya habis, di situ enggak. Atau tempat dia habis duluan, tempat tetangganya masih. Ya, bisa jadi. Atau aquifer bocor. Nah, ini ditanyakan teman kalian tadi. Dia bikin sumur bor, terus sumur di sekitarnya ikut turun airnya karena aquifernya bocor. Maksudnya gimana? Nah, kalau sumur bor itu kan dia ngambil dari yang dalam ya. Bisa jadi dia masih air tanah bebas atau sudah masuk ke artesian. Tapi biasanya masih air tanah bebas kalau yang untuk konsumsi rumahan. Ya. Nah, dia kan masih ngambil di tempat yang masih dalam sekali. Otomatis kan dia nyedot jatah tetangganya juga, dia ikut turun airnya. Atau ketika dia sudah mencapai aquifer tertekan, dia ambil airnya, ternyata dia semi tertekan. Artinya apa? Lapisan yang melapisi bagian atas yang kedap air ini, dia punya rekahan-rekahan ternyata. Sehingga ketika ini diambil, air yang ada di atasnya ikut tersedot, sehingga sekitarnya akan habis. Ya. Pernah suatu ketika saya juga diminta mengenai konsultasi mengenai ada suatu perusahaan kulit di Jogja yang mau bikin pengebor air tanah, tapi saya diminta menjelaskan ke warga kalau itu aman. Tapi kan saya nggak berani karena akan ada kemungkinan dia akan menyebabkan air tanah di sekitarnya habis. Banyak contoh kan di tempat kita ada hotel, dia ngebor dan air tanah di sekitarnya ikut surut. Nah, itu kan jadi masalah nantinya. Saya butuh kajian yang detail sebenarnya untuk melihat kondisi akbar. Nah, itu ya, itu tadi menjawab pertanyaannya teman kalian. Ya, ini contoh yang lebih jelas lagi. Ya. Ini ada aquifer menggantung, kemudian ada aquifer bebas, ada aquifer tertekan. Nah, ini ada aquifer bocor di sini, ada leakage. Jadi aquifer B ke aquifer C atau sebenarnya. Nah, ternyata muka isometrik atau water level untuk aquifer tertekannya ini berbeda. Nah, ini akan banyak kalian jumpai ketika di daerah lipatan. Nah, kemungkinan bisa seperti ini. Oke. Ini aquifer bebas, biasanya kedalaman relatif dangkal, tergantung tempatnya juga. Ya. Nah, biasanya aquifer menggantung sudah di tempat ini, cuma dia tadi sifatnya lokal. Nah, ini contoh sumur-sumurnya. Ini di India nih, sumur di India, candi yang dibangun dan tetap ambil air di bawah. Nah, biasanya untuk prosesi agama Hindu ya. Kemudian ini sumur di daerah Tuban, yang saya ambil fotonya. Jadi, aquifer yang cukup dangkal, kelihatan kan airnya.